Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan tentang pengertian paragraf dan jenis-jenis paragraf. Yang berjumlah kelompok ada 4 orang. Yang pertama ada Junindah Atika Dewi dengan NIM 20200151774. Yang selanjutnya ada Rian Kurniawan dengan NIM 20200151669. Yang selanjutnya ada Triseno Aji dengan NIM 20200153551. Yang selanjutnya ada Cindy dengan NIM 20200151880. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada pembahasan. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Atau definisi paragraf yaitu bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan suatu informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Next, jenis-jenis paragraf. Yang pertama, eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberikan informasi. Contohnya, para pedagang daging sapi di pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging ayam dan telur kini menjelit sehingga harganya meningkat. Jadi dalam contoh ini dijelaskan dalam memberikan informasi. Jadi dapat dikatakan sebagai paragraf eksposisi. Yang selanjutnya yaitu ada argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang bertujuan membuktikan kebenaran atau pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta konsep sebagai alasan atau bukti. Contohnya kayak sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikologi pendidikan Soekarton tahun 1992 bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Jadi dalam contoh ini dijelaskan tentang data-data atau bukti-buktinya. Jadi dapat dikatakan sebagai paragraf argumen. Yang ketiga ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang bertujuan untuk membuat pembaca dapat merasakan atau membayangkan hal yang dideskripsikan secara jelas dan nyata, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, ataupun mengecap objek yang dijelaskan. Jadi, paragraf deduktif merupakan gambaran lengkap dari sebuah objek yang disusun dalam kalimat-kalimat. Next, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Contohnya, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap tanggang rasa dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai sesama anggota masyarakat, kita harus mengembangkan sikap tolong-menolong dan saling mencintai. Dengan demikian, kehidupan masyarakat dipenuhi oleh suasana kemanusiaan dan saling mencintai. Next, yang selanjutnya ada narasi. Paragraf narasi adalah karangan berisi rangkaian peristiwa yang susul menyusul sehingga membentuk alur cerita. Karangan jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Junindah Atika Dewi. Padanya dipersilakan. Saya Junindah Atika Dewi akan melanjutkan
menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh saudara Rian. Yang ketiga, deskripsi. Berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasakan, atau mendengarkan hal tersebut. Contohnya, Aini menatap Sandi dengan seksama. Hati Sandi semakin gencar memuji gadis yang mempesona di hadapannya. Karena memang gadis di depannya itu sangat anggun. Terlebih lagi hijab yang menjadi mahkota terindah. Mata yang bersinar lembut dan begitu dalam, memberikan pijar mengesankan yang misterius. Ditambah kulitnya yang bersih, dia sungguh tampak sempurna. Yang keempat, persuasi. Karangan ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Contohnya, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanamkan nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harta dan martabatnya, mengembangkan sikap tegang rasa dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai sesama anggota masyarakat, kita harus mengembangkan sikap tolong-menolong dan saling mencintai. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh suasana kemanusiaan yang saling mencintai. Yang kelima, narasi. Karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang nyusul-menyusul, sehingga membentuk alur cerita. Karangan jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasi. Contohnya, jam istirahat, Harun tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit perpustakaan, mengernyitkan kening, tersenyum, dan kembali menulis. Asik sekali. Seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk teman-teman semua. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan, yaitu yang pertama, 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas yang menarik dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Contohnya, pemilu baru saja usai. Sebagian orang, terutama calon yang sudah pasti jadi, merasa bersyukur karena pemilu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Namun, tidak demikian yang dirasakan oleh para calon yang gagal memperoleh kursi di parlemen. Mereka mengalami stres berat hingga tidak bisa tidur dan tidak mau makan. Yang kedua, ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Secara fisik, paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. Sifat paragraf-paragraf penghubung bergantung pada pola dari jenis karangannya. Dalam karangan-karangan yang bersifat deskripsi, naratif, dan eksposisi, paragraf-paragraf itu harus disusun berdasarkan suatu perkembangan yang logis. Bila uraian itu mengandung pertentangan pendapat, maka beberapa paragraf disiapkan sebagai dasar atau landasan untuk kemudian melangkah kepada paragraf-paragraf yang menekankan pendapat pengarang. Kemudian yang ketiga, ada paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan untuk argumentasi atau penegasan kembali untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Contohnya, demikian proposal yang kami buat. Semoga usaha kafe yang kami dirikan mendapat ridho dari Tuhan, manfaat bagi sesama. Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, ada jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, yaitu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf yang dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Contohnya, kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah
menyepakati hal itu. Akan tetapi, hari ini ia memaksa menggunakannya untuk membuka usaha baru. Yang kedua, ada paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian yang penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Contohnya, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah, komunikasi tidak lancar, informasi tersendak-sendak. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif dan efisien. Yang ketiga, ada paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan, manusia pasti menggunakan sarana komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan, manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan yang beradaban, manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kata yang salah ataupun ucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan isi. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan sesuatu hal, keadaan, situasi dalam cerita. Contohnya, dari balik tirai hujan sore hari. Pohon-pohon kelapa di seberang lembah itu seperti perawan mandi basah. Segar penuh gairah dan daya hidup. Pelepah-pelepah yang kuyup adalah rambut basah yang tergerai dan jatuh di belahan punggung. Batang-batang yang ramping dan meliuk-liuk oleh hembusan angin seperti tubuh semampai yang melenggang tenang dan penuh pesona. Yang kedua, paragraf proses. Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan kalimat utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses, meliputi waktu, ruang, klimaks, dan antiklimaks. Yang ketiga, paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang, harus ada koherensi antar kalimat. Baik, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf.